Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nabila. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan jurnalistik. Pertama, 7 perintah bagi jurnalis. 1. Perintah bagi jurnalis yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang ketiga, tugas jurnalis untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatih fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya, Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang keenam, jurnalis harus adil dalam pemberitaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah, dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh, jurnalis harus selektif dalam menerima informasi, yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya, 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima bohong yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, Laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, Zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakumul an'amu illa ma yusla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 4. Dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya, 6 media jurnalistik. Yang pertama, kalam atau pena yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5 yang berbunyi, Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, midat atau kalam, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga, kertas yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, Walau nazzalna 'alaika al-kitaba fi qirtasin falamassuhu bi'aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 4. Suhuf atau lembaran kertas yang terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 36-37 yang berbunyi, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa
Wa Ibrahim alladzi waffa. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima, Ruk, yaitu lembaran atau tulisan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-20 yang berbunyi, وَمَا أَدْرَاكَ مَا إِلِّيُّونَ Kitabum markum. Artinya, dan tahukah engkau apakah Iliyun itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Dan yang keenam, lauh atau batu tulis yang terdapat dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz. Nah, teman-teman, itu dia ayat-ayat jurnalistik yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.